Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6406. Keduanya melakukan check-in dan mengambil kartu kamar menuju kamar di lantai 22 hotel. Kamar mereka satu menghadap selatan dan satu menghadap utara. Dan kamar di sisi utara kebetulan memiliki pemandangan panorama seluruh pelabuhan. Sesampainya di ruang tamu kamar utara, keduanya menghadap pelabuhan Casablanca di depan jendela Prancis. Duncan langsung melihat halaman barang kereta api dengan setidaknya 20 jalur di selatan pelabuhan. Dia memandang ke arah timur sepanjang jalur kereta api dan berkata kepada Charlie. Sejauh yang saya tahu, Casablanca adalah jalur kehidupan ekonomi seluruh Maroko. Sebagian besar fosfat yang ditambang di negara ini dikirim dari sini ke seluruh dunia. Duk Mining dari Warriors dan juga mengekspor fosfat ke luar negeri dari sini. Saya rasa fosfat tersebut diangkut langsung ke dermaga melalui kereta api. Charlie berkata, apakah kamu sudah memeriksa ekspor fosfat mereka? Kami sudah memeriksanya. Duncan berkata, I memeriksa data impor dan ekspor perusahaan fosfat Maroko. Dan Duk Mining tidak termasuk di dalamnya. Jika Duk Mining tidak melakukan ekspor sendiri, maka kapasitas produksi mereka harus ditangani oleh perusahaan lain untuk membantu mereka dalam bisnis ekspor. Duncan berkata, untuk mengetahui kemana fosfat mereka mengalir. I memeriksa semua perusahaan yang terlibat dalam bisnis impor dan ekspor di pelabuhan Casablanca dan mengunci salah satu perusahaan impor dan ekspor tersebut. Bisnis utama perusahaan ini adalah mengekspor fosfat ke perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Mereka sendiri tidak memiliki tambang fosfat, yang berarti mereka bertindak sebagai agen untuk bisnis ekspor beberapa perusahaan fosfat. I menganalisis data deklarasi bea cukai perusahaan ini. Volume ekspor tahunan lebih tinggi daripada produksi Duk Mining. Saya pikir selain Duk Mining, lembaga ini juga harus bertindak sebagai agen ekspor untuk beberapa perusahaan kecil. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan bisnis impor dalam jumlah kecil. Sebagian besar impor berupa berbagai mesin dan peralatan pertambangan. Lalu barang-barang itu dijual di Maroko. Namun, mereka disebut-sebut sebagai perusahaan penjualan, tetapi sebenarnya mereka hanya menyediakan peralatan untuk Duk Mining. Charlie bertanya dengan penasaran, apakah ini juga ditemukan oleh I? Ya, kata Duncan, perusahaan impor dan ekspor ini mengimpor sejumlah peralatan pertambangan berat Liebherr dari Jerman 2 tahun lalu. I mengkonfirmasi dalam basis data Skyline yang telah diperbaiki bahwa sejumlah alat berat Liebherr ini beroperasi di area pertambangan terbuka Duk Mining. Merek peralatan ini belum ditemukan di beberapa perusahaan besar lainnya. Bagi perusahaan lain, biaya peralatan Liebherr mungkin masih terlalu tinggi. Setelah itu, kata Duncan, I juga menemukan banyak makanan impor dari Amerika Serikat dari dokumen deklarasi bea cukai mereka, terutama daging sapi, gandum, dan sayuran. Saya menduga bahwa makanan-makanan ini dikirim secara diam-diam ke Duk Mining setelah deklarasi bea cukai. Charlie berkata, makanan bisa dibeli secara lokal. Tidak perlu mengimpor dari Amerika Serikat. Mungkin karena konsumsi Duk Mining jelas lebih tinggi dari biasanya. Jadi mereka tidak ingin orang lain menyadarinya. Ya, kata Duncan, mereka cukup berhati-hati dalam hal ini. Terdapat beberapa pemasok makanan lokal yang mendistribusikan permintaan. Sulit bagi orang awam untuk mengetahui konsumsi makanan spesifik mereka. Dipadukan dengan sebagian makanan yang diimpor secara diam-diam, pada dasarnya semuanya bisa berjalan lancar. Namun mereka tentu tidak menyangka akan ada model AI dengan daya komputasi luar biasa yang terus-menerus menganalisis semua data dan informasi mereka melalui berbagai dimensi. Charlie menunjuk ke arah rel kereta api dan bertanya kepadanya. Inspektur Lee, karena fosfat Duk Mining diangkut melalui jalur kereta api ini. Jika saya ingin memindahkan para pembunuh dari Warriors dan keluar dari Duk Mining, jalur kereta api ini seharusnya juga menjadi satu-satunya cara. Saya pikir kita bisa menggunakan jalur kereta api ini sebagai titik terobosan dan memfokuskan perhatian padanya. Duncan setuju dan berkata, I telah menganalisis beberapa sektor produksi Duk Mining. Area pertambangan bertanggung jawab untuk menambang biji mentah, yang kemudian diangkut ke pabrik pengolahan Duk Mining di dekat area pertambangan menggunakan truk dan sabuk konveyor. Fosfat yang telah dimurnikan dimuat di halaman barang kereta api di pabrik pengolahan dan kemudian diangkut langsung ke pelabuhan. Selama Duk Mining perlu mengangkut fosfat, mereka harus memiliki kereta kosong untuk memuatnya. Jika kita bisa mendapatkan video pergerakan kereta barang ini, kita seharusnya bisa memahami proses dasar kereta api memasuki Duk Mining. Melalui video-video tersebut,
kita seharusnya dapat melihat apakah ada celah dalam proses ini. Charlie mengangguk dan berkata, dari sini, jalur kereta api tidak langsung menuju dermaga. Setelah barang-barang ini diangkut ke pelabuhan melalui kereta api, barang-barang itu perlu dimuat dan dibongkar terlebih dahulu. Kemudian mereka harus melalui serangkaian prosedur ekspor bea cukai sebelum dapat memasuki area bongkar muat kargo di dermaga. Mari kita menyelinap masuk malam ini dan mempelajarinya dengan saksama. Jika kita bisa memindahkan orang-orang dari area bongkar muat kereta api ke area bongkar muat dermaga dengan tenang. Jika langkah ini dapat dicapai, maka kita akan memiliki kesempatan untuk membawa semua orang pergi. Bab 6407. Deretan kereta barang yang tak berujung itu tidak berhenti hingga hari gelap. Charlie dan Duncan mematuhi peraturan operasional mereka. Secara umum, setelah lokomotif diesel menarik seluruh rangkaian gerbong barang ke halaman barang terminal, itu akan dilepas di halaman pengiriman barang. Kemudian berbalik melalui jalur lain dan menarik rangkaian kereta lain yang berisi gerbong-gerbong mobil. Gerbong-gerbong yang penuh barang yang tertinggal di halaman barang akan ditarik oleh lokomotif pengirim ke gedung pabrik yang dibangun di atas beberapa rel untuk dibongkar. Setelah dibongkar, barang-barang tersebut akan diperiksa oleh bea cukai dan kemudian diangkut ke tempat pemuatan kargo curah. Dan mereka sedang membongkar muatan dari terminal menggunakan truk barang di pelabuhan untuk proses pemuatan. Di sebelah tenggara halaman barang, terdapat juga halaman penataan kereta api berskala besar. Jika barang-barang yang diimpor ke pelabuhan Casablanca perlu diangkut melalui kereta api, mereka akan berkumpul di sini setelah menyelesaikan prosedur bea cukai. Kemudian ditarik oleh lokomotif ke tempat tujuan. Ini berarti bahwa kereta barang itu sendiri terisolasi dari bagian dalam pelabuhan. Barang-barang yang dikirim ke sini belum melalui proses bea cukai. Sementara barang-barang yang menunggu untuk dipindahkan ke sini telah menyelesaikan prosedur bea cukai. Jadi, pengelolaan halaman kereta barang relatif longgar. Setelah malam tiba, Charlie dan Duncan makan malam di hotel. Di restoran itu, Charlie melihat seorang pelayan muda dari Tiongkok. Lalu dia bertanya kepadanya, "Anak muda, tahukah kamu bahasa apa yang lebih sering digunakan oleh penduduk setempat?" Pelayan itu berkata, "Tuan, orang biasa di sini lebih sering berbicara bahasa Arab. Dan para pegawai negeri sipil di Departemen Pemerintahan serta fakultas dan staf sekolah pada dasarnya berbicara bahasa Prancis." Charlie mengangguk. Maroko telah berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis untuk waktu yang lama. Dan bahasa Prancis sangat populer di pemerintahan dan sistem pendidikan. Namun, Charlie tidak tahu banyak tentang bahasa Prancis. Orang tuanya mengajarkan beberapa hal kepadanya ketika ia masih kecil. Namun ia mempelajarinya dalam waktu singkat, padahal butuh waktu lama. Jadi, pemahaman Charlie tentang bahasa Prancis terbatas pada beberapa istilah dasar. Jadi dia berterima kasih kepada pelayan, dan setelah pelayan pergi, dia bertanya kepada Duncan, "Apakah Inspektur Lee bisa berbahasa Prancis?" Duncan mengangguk dan berkata, "Karena saya berurusan dengan orang-orang dari negara-negara di sekitar Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sepanjang tahun. Saya telah belajar bahasa Prancis dan Spanyol, dan saya cukup mahir dalam kedua bahasa tersebut." Charlie menghela napas lega. "Baguslah, kalau tidak, saya harus mencari penerjemah sekarang." Duncan buru-buru berkata, "Tuan Wade, saya tidak tahu apapun tentang bahasa Arab." Charlie berkata, "Tidak apa-apa, kita akan berurusan dengan staf pelabuhan malam ini. Pelabuhan ini sangat penting bagi Casablanca. Para pemegang posisi manajemen di sana seharusnya menerima pendidikan elit lokal sejak kecil. Dan bahasa Prancis harus menjadi bahasa pertama mereka." Duncan mengangguk dan berkata, "Jika mereka berbicara bahasa Prancis, tidak akan ada masalah." Setelah makan malam, keduanya naik taksi ke kantor manajemen kereta api pelabuhan, yang bertanggung jawab atas penjadwalan transportasi seluruh jalur kereta api pelabuhan. Duncan menatap pintu kantor manajemen dan bertanya kepada Charlie dengan sedikit ragu, "Pak Wade, apakah kita akan langsung masuk?" Charlie mengangguk. Dia baru saja menggunakan energi spiritualnya untuk memeriksa situasi di dalam seluruh kantor manajemen. Saat ini, selain petugas keamanan yang bertugas menjaga keamanan di luar kantor manajemen, total ada 9 orang yang bekerja di dalam. 6 di antara mereka berada di ruangan terbesar di lantai 2. Yang seharusnya menjadi ruang pengiriman mereka. 3 sisanya berada di kantor yang berbeda. Ide Charlie sangat sederhana. Dia secara langsung menggunakan isyarat psikologis untuk mengendalikan keamanan di luar pintu.
Saya bertanya kepadanya siapa orang yang berwenang tertinggi di sini. Kemudian dia memintanya untuk membawa kedua orang itu untuk mencari pihak lainnya. Jadi, dia berkata kepada Duncan, "Inspektur Lee, saat kamu melihatku menepuk bahu orang lain nanti, tanyakan saja padanya dalam bahasa Prancis siapa yang bertanggung jawab di sini. Lalu biarkan dia mengantar kita ke sana." Oke. Duncan mengangguk. Dia tahu bahwa Charlie memiliki kekuatan sihir yang hebat. Jadi dia tidak perlu mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia hanya mengikuti instruksi yang diberikan. Mereka berdua datang ke pintu kantor manajemen. Petugas keamanan di luar pintu melihat bahwa mereka berdua adalah orang Asia. Lalu dia berteriak kepada mereka dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. "Pergi. Pergi." Melihat bahwa petugas keamanan tersebut langsung ingin mengusir keduanya, Charlie tersenyum dan berkata dalam bahasa Inggris, "Saudaraku, apakah kau tidak ingat aku?" Saat mengucapkan itu, dia menggunakan aliran energi spiritual untuk masuk ke dalam otak orang lain. Lalu dia berjalan menghampirinya dan menepuk bahunya seperti seorang teman lama. Bab 6408. Duncan bergegas maju dan bertanya kepadanya dalam bahasa Prancis. "Siapa orang yang berwenang tertinggi di sini?" Orang lain itu menjawab dengan jujur, "Wakil manajer kami sedang bertugas malam di kantor." Duncan mengangguk, "Ajak kami menemuinya." Orang lainnya langsung berkata, "Silakan ikuti saya." Setelah itu, orang lain tersebut langsung berbalik, melangkah masuk melalui pintu, lalu berjalan ke lantai 2. Charlie dan Duncan mengikuti di belakangnya dan sampai di kantor kedua di ujung koridor di lantai 2. Pria itu menunjuk ke pintu kantor. Duncan berjalan mendekat dan mengetuk 2 kali. Pria di dalam itu juga berkata dalam bahasa Prancis, "Datang." Duncan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Charlie mengikuti dari dekat. Pria itu melihat kedua orang tersebut dan bertanya dengan heran, "Siapa kamu?" Begitu dia selesai berbicara, dia juga mendapat isyarat psikologis dari Charlie. Lalu Charlie berkata kepada Duncan, "Inspektur Lee, izinkan dia menjelaskan kepada kami cara kerja di sini, serta catatan pengiriman barang milik Duke Mining. Akan lebih baik jika ada catatan pengoperasian kereta api." Duncan langsung bertanya kepada pihak lain dalam bahasa Prancis. Kemudian pihak lain langsung memaparkan situasi umum di sini kepada keduanya. Maroko menambang hampir 40 juta ton fosfat setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, lebih dari 10 juta ton diekspor. Dan sisanya digunakan untuk membuat 20 juta ton turunan fosfat untuk diekspor, yang sebagian besar berupa pupuk. Sebagian besar dari lebih dari 30 juta ton barang tersebut diekspor ke seluruh penjuru dunia. Sebagian dari ekspor tersebut dikonsumsi oleh negara-negara Afrika lainnya. Dan sisanya pada dasarnya diekspor dari pelabuhan Casablanca ke seluruh dunia. Jadi, transportasi kereta api di sini sangat sibuk. Setidaknya 20 hingga 30 kereta barang bermuatan barang memasuki stasiun setiap hari. Kereta api yang masuk dan keluar pelabuhan tidak beroperasi 24 jam sehari. Namun beroperasi selama 14 jam sehari, dari jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Malam ini, 2 kereta barang akan tiba secara berurutan dalam waktu setengah jam. Setelah kedua kereta ini tiba, tidak akan ada kereta lagi yang tiba malam ini. Dan kantor manajemen juga bisa libur kerja. Hanya menyisakan 2 orang yang bertugas setiap hari. Namun, area bongkar muat barang tersebut beroperasi 24 jam sehari. Kereta api yang datang pada malam hari harus melakukan bongkar muat semalaman. Dan banyak barang yang akan dikirim besok pagi juga harus dimuat pada malam hari. Jalur kereta api utama di Maroko pada dasarnya dimiliki oleh Biro Kereta Api Nasional Maroko. Itulah perusahaan kereta api nasional Maroko. Namun, karena ini merupakan fasilitas pendukung pelabuhan, kantor manajemen transportasi pelabuhan sendiri bertanggung jawab atas fasilitas internal galangan kapal. Adapun semua kereta api, masinis, dan personel pemeliharaan yang terkait dengan kereta api, mereka adalah karyawan perusahaan kereta api nasional Maroko. Rencana operasional kereta barang juga dikirimkan oleh perusahaan kereta api nasional Maroko. Tugasnya hanya menerima rencana, mengatur urutan dan waktu pemuatan dan pembongkaran kargo sesuai dengan rencana operasional kereta api, dan mengatur agar kereta berhenti di lokasi yang ditentukan serta memuat dan menurunkan barang pada waktu yang ditentukan. Lokasi Duke Mining berada di wilayah inti penghasil fosfat di Maroko.
sekitar 200 km dari sini. Dan kebetulan berada di jalur kereta api khusus untuk pengangkutan fosfat. Setiap perusahaan fosfat yang mencapai skala tertentu di sepanjang jalurnya dapat membayar perusahaan kereta api nasional Maroko untuk membangun jalur cabang langsung ke perusahaan tersebut guna memfasilitasi lalu lintas kereta api dan mengurangi biaya transportasi. Selain membayar biaya pembangunan kepada perusahaan kereta api nasional Maroko, perusahaan juga harus membayar biaya ambang batas kepada perusahaan kereta api nasional dan biaya transportasi untuk transportasi tertentu setelah terhubung ke jalur utama. Namun demikian, biaya transportasi per unit perusahaan jauh lebih murah daripada biaya transportasi mobil. Meskipun Duk Mining bukanlah perusahaan fosfat terbesar di sini, skalanya juga sedang hingga besar. Produksi fosfat tahunan mencapai sekitar 1 juta ton. Duk Mining tidak terlibat dalam produksi derivatif. Semua fosfat yang diproduksi diekspor. Oleh karena itu, mereka memiliki kereta api bermuatan fosfat yang berangkat dari Duk Mining dan tiba di pelabuhan hampir setiap hari. Secara kebetulan, keduanya saling mengetahui bahwa kereta barang terakhir yang dijadwalkan tiba di pelabuhan malam ini berasal dari Duk Mining. Kereta ini diperkirakan akan tiba di stasiun sekitar pukul 8.45. Dan jadwal kereta barang besok kebetulan mencakup kereta menuju Duk Mining. Ini berarti bahwa sejumlah barang impor dari Duk Mining telah tiba di pelabuhan dan akan dimuat serta dikirim kembali besok. Adapun video catatan mengemudi yang ingin dilihat Charlie, kantor manajemen tidak berwenang untuk mengambilnya kembali. Namun mereka bisa menunggu sampai kereta tiba dan mencari cara untuk memeriksa bagian dalam lokomotif. Setelah mendengar berita ini, Charlie langsung berkata kepada Duncan, "Lebih baik tiba di waktu yang tepat daripada tiba terlalu awal. Mari kita periksa kereta barang ini hari ini dan cari tahu apa yang akan dikirim kembali oleh Duk Mining besok." Bab 6409. Charlie ingin tahu barang apa saja yang akan dikirim ke Duk Mining kali ini. Duncan langsung bertanya kepada petugas yang berwenang dalam bahasa Prancis. Dan pihak lain langsung menyerahkan rencana transportasi besok kepadanya. Duncan membolak-balik rencana transportasi di atas kertas dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, kereta ketiga dalam rencana transportasi adalah kereta yang akan menuju Duk Mining besok pagi. Ada total 20 gerbong kereta barang, termasuk 6 gerbong berpendingin dan 14 truk tertutup biasa." Lalu dia berkata, "Klien dari kereta ini adalah More Trading, yang merupakan importir dan eksportir Duk Mining. Seharusnya pihak itu bertanggung jawab atas realisasi fosfat milik Duk Mining dan pengadaan kembali peralatan industri untuk Duk Mining." Charlie bertanya kepadanya, "Apakah ada daftar barang dalam rencana transportasi?" "Ya." Duncan mengangguk dan berkata, "Jumlah total daging sapi dan produk daging lainnya yang diimpor dari Amerika Serikat adalah 120 ton. Produk susu berjumlah 40 ton, dan ada beberapa makanan olahan biji-bijian impor. Sisanya, sesuai dengan formulir bea cukai. Sebagian besar adalah peralatan industri dan pertambangan, instrumen presisi dan peralatan keamanan." "Peralatan keamanan?" Charlie mengecap bibirnya dan berkata, "Peralatan keamanan seperti apa yang dibutuhkan oleh garnisun yang dipenuhi penjaga kavaleri dan prajurit maut?" Duncan berkata, "Di sini tertulis bahwa ada hampir 80 meter kubik peralatan keamanan saja. Volume tersebut memang agak terlalu besar. Mungkin peralatan keamanan yang tertulis di sini hanyalah kedok. Dan sebenarnya ada barang lain?" Charlie berkata, "Kita akan tahu apakah itu kedok atau bukan saat kita pergi melihatnya. Saya rasa ini bukan penyamaran. Sangat mungkin mereka telah mulai meningkatkan keamanan di semua garnisun. Jika mereka menggunakan peralatan keamanan tercanggih untuk memberikan peringatan dini bagi seluruh zona pertahanan seperti yang kami lakukan di Siprus. Kalau begitu, meskipun saya pergi ke sana, akan sulit bagi saya untuk tidak ditemukan oleh mereka. Perkembangan teknologi modern bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi lagi oleh para prajurit atau biksu. Para biksu dapat menahan napas dan berkonsentrasi untuk memastikan bahwa bahkan anjing pemburu yang paling waspada pun tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka. Namun dalam menghadapi pencitraan termal dan detektor kehidupan, seberapapun mereka menahan napas dan berkonsentrasi, itu sia-sia. Selain itu, peralatan teknis semacam itu dapat dibeli kapan saja di pasar sipil. Terakhir kali, ketika dia membawa salah satu prajurit pergi dari Siprus. Kecuali senjata pertahanan jarak dekat, yang tidak mudah dibeli. Selebihnya pada dasarnya adalah peralatan legal yang dapat dibeli dengan uang.
Begitu Warriors Den menyadari masalah ini dan tidak lagi bersikap arogan. Mereka mungkin akan mengikuti jejak tersebut dan menggunakan teknologi tinggi untuk melindungi diri atau bahkan mempersenjatai diri. Mungkin Duke Mining juga akan membangun sistem pemantauan yang membuat orang tidak mungkin bersembunyi. Jika mereka juga memiliki senjata pertahanan jarak dekat atau senjata dan peralatan serupa. Charlie tidak bisa menjamin bahwa dia bisa pergi dengan selamat setelah pergi ke sana. Duncan juga menyadari bahwa mungkin ada bahaya tersembunyi di balik ini. Jadi dia berkata, "Jika memang demikian, maka kita harus bertindak lebih hati-hati kali ini. Jika tidak berhasil, kita bisa mengubah cara berpikir kita. Jangan sentuh markas regu pembunuh ini. Mari kita langsung menginformasikan situasi di pemerintah Maroko secara rahasia. Saya yakin mereka tidak akan membiarkan organisasi dengan ribuan pejuang berada di bawah hidung mereka." Charlie tahu bahwa Duncan sedang membicarakan solusi yang paling sederhana. Dan itu juga yang paling mendesak. Ketika suatu negara masih terbelakang dan korupsi merajalela. Semakin tegang lingkungannya, semakin besar pula kekhawatiran pemerintah daerah terhadap kekuatan bersenjata dalam skala tertentu. Pada tahap ini, banyak negara Afrika masih berada di bawah pemerintahan militer karena sering terjadi pemberontakan bersenjata dan perebutan kekuasaan. Duke Mining hanya berjarak 200 km dari Casablanca dan bahkan lebih dekat ke ibu kota Rabat. Jika pemerintah Maroko mengetahui situasi pangkalan regu pembunuh itu, mereka tidak akan bisa tidur dan akan langsung mengorganisir pasukan untuk menyerbu dan menumpasnya di malam hari. Bab 6410. Namun dalam hal itu, Charlie harus menghadapi masalah yang telah ia diskusikan dengan Maria di lingkaran Arktik. Untuk membalas dendam pada Victoria. Apakah perlu membunuh secara tidak langsung atau bahkan langsung puluhan ribu tentara yang gugur dan keluarga mereka? Charlie bukanlah seorang algojo, dan dia juga bukan tipe jenderal yang akan mengorbankan ribuan nyawa demi kesuksesannya. Jika dia benar-benar harus membuat keputusan, dia tidak sanggup menanggungnya. Oleh karena itu, dia tidak ingin memberitahukan hal ini kepada pemerintah daerah kecuali jika benar-benar diperlukan. Lalu, ia berpikir sejenak dan berkata kepada Duncan, "Inspektur Lee, ada baiknya kita melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Jika memang benar ada produk-produk berteknologi tinggi dalam kumpulan barang ini, kita mungkin akan merasa lega jika kita memikirkannya dari sudut pandang yang lain. Lagi pula, kami menemukan mereka sebelum mereka mengaktifkan perangkat-perangkat ini." Duncan terdiam beberapa saat. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Charlie masuk akal. Namun itu hanyalah spekulasi Charlie. Sebelum dikonfirmasi sepenuhnya, seberapapun yakinnya, tetap tidak bisa 100%. Jika terjadi penyimpangan, hasilnya bisa berakibat fatal. Namun, dia tahu betul bahwa dia tidak perlu membantah kesimpulan Charlie saat ini. Lagi pula, kesimpulan Charlie belum sepenuhnya terkonfirmasi. Dan dia tidak memiliki argumen yang lengkap untuk membantahnya. Jika dia menyangkal kesimpulannya, dia akan mengalami pergolakan batin yang hebat. Pada tahap ini, karena Charlie telah mengemukakan sudut pandang yang tersirat. Yang harus dia lakukan adalah mencari sebanyak mungkin bukti untuk mendukung sudut pandangnya. Jika dia tidak dapat menemukannya atau menemukan bukti yang bertentangan. Artinya, dalam hal ini mungkin memang benar-benar tidak mungkin untuk mengambil risiko. Saat itu, dia tidak perlu membantah Charlie. Dan Charlie pasti tahu bahwa hal ini mustahil. Duncan, yang telah menjadi polisi kriminal selama bertahun-tahun, sangat memahami kengerian gesekan internal. 10 orang bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah kasus. Begitu seseorang mengemukakan ide dan pemikiran, 9 orang lainnya harus menggunakan tindakan praktis untuk membantunya memverifikasi apakah ide tersebut benar atau salah. Alih-alih menepuk kepala mereka dan langsung membantah ide pihak lain. Begitu mereka memasuki keadaan saling menyangkal tanpa argumentasi, tim tersebut akan benar-benar tidak berguna. Jadi, karena didorong oleh semangat kerja tim yang kuat, dia berkata kepada Charlie, "Gagasan Tuan Wade masuk akal. Mari kita cari tahu apa sebenarnya perangkat-perangkat ini malam ini. Jika ini benar-benar solusi yang lengkap. Kalau begitu, Duke Mining mungkin belum memasang peralatan keamanan berteknologi tinggi pada tahap ini. Namun jika itu hanya sebagian dari solusi yang lengkap, atau beberapa peralatan yang dapat ditingkatkan dan disempurnakan. Kalau begitu, mereka mungkin sudah memiliki fondasi tertentu. Dalam hal ini, kita perlu mempertimbangkannya dengan cermat." Charlie mengangguk dan berkata, "Benar. Jika kita mengetahui pemasok peralatannya,
Mungkin kita bisa membiarkan AI menemukan cara untuk memverifikasi kerjasama antara More Trade dan para pemasok ini. Jika dalam hal ini kita sudah bekerja sama sebelumnya dalam kelompok ini. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Jika tidak berhasil, satu-satunya pilihan kita adalah menyerah. Duncan langsung berkata, mungkin agak sulit untuk membiarkan model AI meretas data bea cukai suatu negara. Dan ada risiko pelacakan terbalik. Namun seharusnya sangat mudah untuk membiarkannya meretas sistem penjualan internal sebuah perusahaan swasta. Asalkan kita bisa menentukan pemasok peralatannya. AI seharusnya mampu mengetahui transaksi pihak lain dengan More Trade. Tepat saat itu, radio genggam di meja kantor penanggung jawab tiba-tiba menangkap suara. Duncan memahami isi komunikasi mereka dan berkata kepada Charlie, "Pak Wade, kereta terakhir akan tiba dalam 5 menit. Maksudnya, yang dari Duke Mining." Oke. Charlie menunjuk orang yang bertanggung jawab dan berkata kepada Duncan, "Biarkan dia mengantar kita ke sana sekarang."